Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, penuh kebahagiaan, dan keberkahan. Selamat datang di channel ini. Saya sangat senang kalian sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video inspiratif ini. Kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh pengorbanan, keajaiban, dan ketulusan. Seorang TKW asal Madura, Sumiati, yang tanpa pamrih rela melakukan segalanya demi kesembuhan anak majikan yang sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Bagaimana perjalanan Sumiati mengubah segalanya? Apa rahasia di balik pengobatan yang tak terduga ini? Dengarkan kisah penuh inspirasi ini sampai akhir. Semoga kalian mendapatkan pelajaran berharga tentang kesabaran, kebaikan, dan kekuatan hati yang sejati. Selamat menyaksikan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Sumiati, sang anak desa, hidup di tengah desiran angin sawah dan aroma khas rempah-rempah yang menguar dari dapur kayu ibunya. Sehari-harinya, ia membantu neneknya mengumpulkan daun-daunan dan akar-akaran di hutan kecil di belakang rumah. Di usia 12 tahun, Sumiati sudah mengenal apa itu kunyit, temulawak, dan berbagai tanaman lain yang hanya tumbuh di tanah subur Jawa Timur. Neneknya, yang dikenal sebagai tabib tradisional, kerap didatangi orang-orang desa untuk mengobati berbagai penyakit. Namun, kehidupan Sumiati tidaklah mudah. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan ibunya bekerja keras sebagai buruh tani. Rumah kecil berdinding bambu tempat mereka tinggal seringkali bocor saat hujan datang. Meski hidup serba kekurangan, neneknya selalu berkata, "Kamu harus punya ilmu, Mia. Bukan hanya ilmu sekolah, tapi juga ilmu kehidupan. Itu bekal paling berharga." Sejak kecil, Sumiati diajarkan bagaimana cara meracik ramuan sederhana, seperti campuran kunyit dan madu untuk demam, hingga minyak kelapa untuk luka bakar. Setiap prosesnya dilalui dengan penuh kesabaran dan doa. Namun, Sumiati tak pernah menyangka ilmu sederhana itu akan menjadi jalan hidupnya di kemudian hari. Ketika Sumiati menginjak usia 18 tahun, ia merasakan beban hidup yang semakin berat. Ibunya jatuh sakit, tidak mampu lagi bekerja di sawah. Sementara itu, adiknya yang masih sekolah membutuhkan biaya besar. Dalam keputusasaan, Sumiati mengambil keputusan besar, menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. "Aku nggak punya pilihan lain, Bu. Aku harus berangkat," katanya sambil menggenggam tangan ibunya yang lemah. Keputusan itu bukan tanpa tantangan. Banyak tetangga mencemooh pilihannya. "Anak gadis kok kerja di negeri orang? Nanti pulang-pulang bawa aib," celetuk salah satu tetangga. Tetapi Sumiati menutup telinganya. Baginya, keluarganya adalah prioritas. Hari keberangkatan tiba. Sumiati berangkat dengan koper kecil berisi pakaian dan beberapa bungkus ramuan tradisional dari neneknya. Di terminal bus, neneknya menyelipkan sebuah bungkusan kecil ke dalam tasnya. "Ini racikan khusus, Mia. Gunakan kalau kamu benar-benar butuh," katanya dengan mata berkaca-kaca. Perjalanan Sumiati menuju kota besar, di mana ia harus mengikuti pelatihan sebagai TKW, penuh tantangan. Ia harus belajar bahasa asing, memahami kebiasaan baru, dan mengatasi rasa takut akan hal yang belum ia kenal. Tidak jarang ia merasa ingin menyerah, tetapi bayangan keluarganya di rumah selalu menguatkannya. Di pelatihan itu, Sumiati bertemu dengan seorang agen bernama Pak Hardi. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi setiap ucapannya terasa berat dan penuh makna. "Kamu kelihatan beda dari yang lain," kata Pak Hardi suatu hari. "Ada sesuatu di dirimu yang bisa membawa perubahan besar." Sumiati bingung dengan perkataan itu. Apa maksudnya? Ia hanya seorang gadis desa yang tidak punya keahlian apapun selain memasak dan meracik ramuan tradisional. Tetapi kalimat itu terus terngiang-ngiang di telinganya, seolah menjadi pertanda akan sesuatu yang besar di masa depan. Setelah pelatihan selesai, Sumiati diberangkatkan ke Arab Saudi. Ia ditempatkan di sebuah keluarga kaya raya bernama Al-Hasan. Rumah besar itu dipenuhi dengan lampu kristal dan perabotan mahal, sesuatu yang belum pernah dilihatnya seumur hidup. Namun, di balik kemewahan itu, Sumiati merasakan hawa yang berat, seolah ada rahasia besar yang tersembunyi. "Selamat datang, Sumiati," ujar majikannya, seorang wanita anggun bernama Madam Halida. Suaranya lembut, tetapi matanya menyimpan kesedihan. Sumiati mencoba beradaptasi dengan tugas barunya. Setiap hari ia bekerja membersihkan rumah, memasak, dan merapikan kamar. Namun, ada satu ruangan yang selalu terkunci, dan Sumiati dilarang mendekatinya. "Itu kamar putra saya.
Jangan pernah masuk tanpa izin, ujar Madam Halida dengan nada serius. Malam-malam Sumiati sering dihiasi suara tangisan dari balik pintu kamar yang terkunci itu. Suara seorang pria muda yang sepertinya sedang menahan sakit luar biasa. Rasa penasaran Sumiati semakin besar, tetapi ia tahu batasannya sebagai pekerja. Namun, takdir sepertinya tidak ingin Sumiati hanya menjadi saksi bisu. Suatu hari, saat Madam Halida terlihat putus asa, Sumiati memutuskan untuk menawarkan bantuan. Madam, maaf kalau saya lancang. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa saya bantu, tolong beritahu saya, katanya dengan penuh kerendahan hati. Madam Halida menatapnya lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan berkata, kamu tidak akan bisa membantu. Anak saya menderita penyakit yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa menyembuhkannya. Kalimat itu menutup percakapan mereka malam itu, tetapi justru membuka lembaran baru dalam hidup Sumiati. Sesuatu di dalam dirinya berkata bahwa ia ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang besar di rumah itu. Malam itu, Sumiati tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus memutar ulang percakapan dengan Madam Halida. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinganya. Anak saya menderita penyakit yang bahkan dokter terbaik pun tidak bisa menyembuhkannya. Rasa penasaran yang selama ini ia tahan perlahan berubah menjadi kegelisahan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam rumah besar ini? Mengapa keluarga yang terlihat sempurna ini menyimpan kesedihan mendalam? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Sumiati akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu lebih dalam. Suara dari balik pintu. Keesokan malam, ketika semua penghuni rumah sudah tertidur, Sumiati mendengar suara yang sama lagi, sebuah tangisan pelan, tetapi penuh rasa sakit. Ia berdiri di depan pintu kamar yang selama ini terkunci, mencoba memahami apa yang terjadi di baliknya. Suaranya semakin jelas. Tolong. Seorang pria muda terdengar merintih. Ada ketukan kecil di dinding, seolah ia mencoba mencari seseorang yang bisa mendengarnya. Sumiati merasa tangannya mulai bergerak sendiri, menyentuh gagang pintu. Tetapi ia segera teringat larangan Madam Halida. Tidak boleh masuk tanpa izin. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan keinginan untuk membuka pintu itu. Namun, kejadian itu membuat rasa penasaran Sumiati semakin tak terbendung. Keesokan harinya, saat membersihkan ruang tamu, ia mencoba mencari tahu dari salah satu pelayan lama di rumah itu, Fatimah. Dialog yang menguak sebagian misteri. Kak Fatimah, saya boleh tanya sesuatu? Sumiati membuka percakapan hati-hati. Fatimah, wanita parubaya yang selama ini terlihat pendiam, menatapnya dengan alis terangkat. Apa yang ingin kamu tahu, Sumiati? Tentang putra Madam Halida. Kenapa dia selalu di dalam kamar? Saya dengar dia sakit. Sumiati berhenti sejenak, menunggu respons. Fatimah menarik napas panjang, lalu menunduk. Ahmed, putra Madam Halida, sudah menderita penyakit kulit itu selama 5 tahun. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Semua dokter yang didatangkan hanya bisa mengurangi rasa sakitnya sementara, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa menyembuhkan. Penyakit kulit. Sumiati mengulang, merasa ada sesuatu yang janggal. Ya, kulitnya gatal-gatal, mengelupas, dan terasa panas seperti terbakar. Dia tidak bisa keluar kamar karena malu dengan kondisinya. Keluarga ini sudah menghabiskan banyak uang untuk pengobatan, tetapi hasilnya nihil. Sumiati terdiam. Sebuah ingatan muncul di benaknya tentang ramuan tradisional yang pernah diajarkan oleh neneknya. Tetapi ia tahu, menawarkan bantuan kepada keluarga sebesar Al-Hasan bukanlah hal yang sederhana. Sebuah kejadian tak terduga. Malam itu, saat Sumiati sedang mencuci piring di dapur, Madam Halida tiba-tiba masuk. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya sembab seperti habis menangis. Sumiati, aku butuh bantuanmu. Ahmed tidak mau makan. Bisakah kamu membujuknya untuk makan? Sumiati terkejut dengan permintaan itu. Saya? Tapi bukankah saya tidak boleh masuk ke kamar Ahmed, Madam? Aku tidak punya pilihan lain. Ahmed mulai menolak semua makanan yang disajikan oleh pelayan lain. Dia mungkin butuh wajah baru yang lebih ramah, jawab Madam Halida dengan nada putus asa. Dengan hati-hati, Sumiati membawa nampan berisi makanan ke kamar Ahmed. Tangannya gemetar saat ia mengetuk pintu yang selama ini hanya ia lihat dari luar. Masuk. Suara pelan itu memecah kesunyian. Dengan perlahan, Sumiati membuka pintu dan melangkah masuk. Pertemuan pertama dengan Ahmed. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh lampu kecil di sudut.
Di atas tempat tidur besar, duduk seorang pria muda dengan tubuh kurus dan wajah yang terlihat muram. Tubuhnya tertutup selimut, tetapi Sumiati bisa melihat sekilas luka-luka di tangannya. "Siapa kamu?" Ahmed bertanya dengan suara serak. "Saya Sumiati, pembantu baru. Madam Halida menyuruh saya membawa makanan untuk Anda," jawabnya sambil menunduk. Ahmed menatapnya lama, seolah mencoba menilai niat Sumiati. Akhirnya, ia menggelengkan kepala. "Aku tidak butuh makanan. Kamu bisa pergi. Tapi Anda harus makan, Tuan. Jika tidak, tubuh Anda akan semakin lemah," kata Sumiati, mencoba terdengar tegas tetapi tetap sopan. Ahmed terdiam. Ia mengalihkan pandangannya ke jendela, seolah menghindari kontak mata. Sumiati tahu, pria muda ini sedang bergulat dengan rasa sakit, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Sebuah tekad yang mulai terbentuk. Ketika keluar dari kamar itu, hati Sumiati dipenuhi berbagai perasaan. Ia merasa kasihan, tetapi juga ada dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Ia teringat pesan neneknya, "Ilmu yang kamu pelajari tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi untuk membantu orang lain." Tetapi bagaimana cara Sumiati meyakinkan keluarga ini bahwa ramuan tradisionalnya bisa menjadi solusi? Bagaimana jika usahanya justru memperburuk keadaan? Rahasia dalam bungkusan nenek. Malam itu, Sumiati membuka bungkusan kecil yang diberikan neneknya sebelum keberangkatannya. Di dalamnya, terdapat sebuah kantong kecil berisi ramuan kering dan selembar kertas bertuliskan resep. Tulisan tangan neneknya terasa seperti sebuah pesan khusus untuknya. "Mungkin ini saatnya," gumamnya pada diri sendiri. Tetapi ia tahu, jalan yang akan ia tempuh tidak akan mudah. Malam itu, Sumiati duduk di tepi ranjangnya dengan wajah penuh keraguan. Kantong kecil berisi ramuan kering dari neneknya kini berada di tangannya. Ia memutar-mutar kantong itu, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. "Apakah benar ini takdirku? Apakah aku harus mencoba?" gumamnya pelan. Kilasan masa lalu. Ingatan masa kecilnya kembali menyeruak, seolah mengingatkan ia pada siapa dirinya sebenarnya. Di desanya, Sumiati adalah cucu dari seorang dukun ramuan terkenal, Embah Kasih. Neneknya tidak hanya dikenal karena keahlian meramu obat tradisional, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu orang lain. "Ati, ingatlah," suara lembut neneknya bergaung di pikirannya. "Ilmu yang kita miliki bukan hanya untuk mengobati tubuh, tapi juga menyembuhkan jiwa. Tapi jangan pernah gunakan ilmu ini tanpa keyakinan. Keyakinan adalah bahan utama dari setiap penyembuhan." Namun, neneknya juga pernah memperingatkan bahwa tidak semua orang percaya pada kekuatan tradisional. Sumiati tahu, keluarga besar seperti Al-Hasan mungkin lebih percaya pada dokter modern daripada seorang TKW sederhana seperti dirinya. Mencoba mencari dukungan. Keesokan harinya, Sumiati mendekati Fatimah di dapur. Ia merasa wanita parubaya itu adalah satu-satunya orang yang bisa ia ajak bicara. "Kak Fatimah," Sumiati memulai dengan hati-hati, "apa kamu percaya pada ramuan tradisional?" Fatimah mengerutkan kening, jelas terkejut dengan pertanyaan itu. "Ramuan tradisional? Maksudmu, seperti jamu?" Sumiati mengangguk. "Ya, nenek saya dulu membuat ramuan untuk berbagai penyakit. Saya tahu beberapa resepnya, dan saya merasa mungkin saya bisa mencoba membantu Ahmed." Fatimah terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan keraguan, tetapi ada sedikit kilatan harapan di matanya. "Sumiati, aku tahu kamu punya niat baik, tapi Madam Halida tidak mudah diyakinkan. Dia sudah kehilangan kepercayaan pada semua orang. Kamu harus hati-hati jika ingin menawarkan sesuatu." Menemukan keberanian. Sore harinya, Sumiati memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengan Madam Halida. Ia tahu risikonya besar. Jika Madam Halida marah atau merasa tidak dihormati, pekerjaannya bisa berakhir saat itu juga. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu ruang kerja Madam Halida. "Masuk," suara tegas itu terdengar. Sumiati melangkah masuk dengan hati-hati. Madam Halida sedang duduk di depan meja besar, dikelilingi tumpukan dokumen. Wajahnya terlihat lelah, tetapi tetap anggun. "Apa yang kamu butuhkan, Sumiati?" tanyanya tanpa basa-basi. "Maafkan saya, Madam. Saya tahu saya hanya seorang pembantu, tapi saya ingin menawarkan sesuatu," kata Sumiati dengan suara pelan. Madam Halida mengangkat alis. "Menawarkan sesuatu? Apa maksudmu?" "Saya pernah belajar membuat ramuan tradisional dari nenek saya di desa. Ramuan itu sering digunakan untuk penyakit kulit.
Saya tahu ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi saya ingin mencoba membantu Tuan Ahmed, kata Sumiati, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meski hatinya berdebar kencang. Madam Halida menatapnya lama. Wajahnya sulit dibaca, antara terkejut, ragu, dan sedikit penasaran. Akhirnya, ia berbicara. Sumiati, aku tahu kamu punya niat baik. Tapi apakah kamu tahu bahwa kami sudah mencoba segala cara? Bahkan dokter terbaik di dunia pun tidak bisa menyembuhkan Ahmed. Saya mengerti, Madam. Tapi ramuan ini tidak akan merugikan. Jika Anda mengizinkan, saya hanya ingin mencoba. Jika tidak berhasil, saya tidak akan memaksa lagi, kata Sumiati dengan penuh keyakinan. Setelah beberapa saat hening, Madam Halida menghela napas panjang. Baiklah, Sumiati. Tapi ingat, jika ini tidak berhasil, aku tidak ingin mendengar satu kata pun tentang ramuanmu lagi. Proses meramu. Sumiati merasa lega tetapi juga gugup. Ia segera menuju dapur untuk mulai meramu. Ia mencampur ramuan kering dari kantong neneknya dengan bahan-bahan segar yang ia temukan di dapur. Setiap langkah diikuti dengan hati-hati, seolah ia mendengar neneknya membimbingnya dari kejauhan. Ramuan ini tidak hanya untuk kulit, tapi juga untuk jiwa, gumamnya, mengingat ajaran neneknya. Setelah selesai, ia membawa ramuan itu ke kamar Ahmed. Sekali lagi, ia mengetuk pintu dan mendengar suara pelan menyuruhnya masuk. Pertemuan kedua dengan Ahmed. Ahmed masih duduk di tempat tidurnya, kali ini dengan wajah yang terlihat lebih letih. Apalagi sekarang, tanyanya tanpa banyak emosi. Saya membawa sesuatu untuk Anda, Tuan Ahmed. Ini ramuan tradisional dari desa saya. Saya ingin mencoba mengoleskannya ke kulit Anda, kata Sumiati sambil menunjukkan mangkuk kecil berisi ramuan hijau. Ahmed menatapnya dengan curiga. Ramuan tradisional? Apa kamu pikir ini bisa menyembuhkan sesuatu yang dokter tidak bisa sembuhkan? Saya tidak tahu pasti, Tuan. Tapi tidak ada salahnya mencoba, bukan? Ahmed terdiam sejenak, lalu menghela napas. Baiklah, tapi jangan harap aku percaya sepenuhnya. Dengan hati-hati, Sumiati mulai mengoleskan ramuan itu ke tangan Ahmed. Saat ramuan itu menyentuh kulitnya, Ahmed terkejut. Ini dingin, katanya pelan. Sumiati tersenyum kecil. Itu tanda ramuan ini mulai bekerja. Tapi Anda harus bersabar, Tuan. Hasilnya tidak akan langsung terlihat. Harapan yang mulai tumbuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, Ahmed merasa sedikit lebih nyaman. Rasa panas di kulitnya berkurang, dan ia bisa tidur lebih nyenyak daripada biasanya. Sumiati, yang mengamati dari jauh, merasa lega tetapi juga khawatir. Ia tahu, perjalanan ini masih panjang, dan banyak tantangan yang akan datang. Keesokan harinya, suasana di rumah besar keluarga Al-Hasan terasa lebih hangat, meski tetap diselimuti keraguan. Ahmed, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, keluar dari kamarnya dan duduk di ruang tamu. Kulitnya yang biasanya tampak meradang kini terlihat sedikit lebih tenang, meskipun belum sepenuhnya sembuh. Fatimah yang melihat perubahan ini hampir tak percaya. Ahmed, kamu keluar dari kamar? Bagaimana kondisimu? Ahmed mengangguk pelan. Masih jauh dari baik, tapi aku merasa lebih nyaman sekarang, jawabnya dengan nada skeptis. Sikap curiga Madam Halida. Namun, ketika Madam Halida mengetahui Ahmed mencoba ramuan Sumiati, ia marah besar. Ia memanggil Sumiati ke ruang kerjanya, ekspresi wajahnya tegang dan suaranya dingin. Sumiati, aku pikir aku sudah cukup bersabar. Aku membiarkanmu mencoba ramuan itu karena aku merasa tidak ada salahnya. Tapi bagaimana jika itu hanya kebetulan? Aku tidak bisa mempertaruhkan kesehatan anakku pada ramuan yang tidak jelas asal-usulnya. Sumiati menundukkan kepala. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi ia tetap memberanikan diri menjawab. Madam, saya mengerti kekhawatiran Anda, tapi tolong berikan saya sedikit waktu lagi. Saya tidak meminta kepercayaan penuh, hanya kesempatan untuk mencoba lebih lanjut. Madam Halida menatapnya tajam, lalu menghela napas panjang. Baiklah. Tapi ini kesempatan terakhirmu, Sumiati. Jika Ahmed kembali memburuk, kamu harus bertanggung jawab. Masa lalu yang kembali menyapa. Setelah pembicaraan itu, Sumiati merasa tertekan. Malamnya, ia duduk sendirian di kamarnya, menggenggam foto kecil neneknya yang selalu ia bawa. Foto itu sudah lusuh, tetapi senyum neneknya masih terpancar jelas di sana. Ia teringat kembali pada hari ketika neneknya pertama kali mengajarinya membuat ramuan. Ati,
hidup tidak akan selalu mudah. Orang-orang mungkin akan meremehkanmu karena kamu hidup tidak akan selalu mudah. Orang-orang mungkin akan meremehkanmu karena kamu hanya seorang perempuan desa. Tapi ingatlah, ilmu ini adalah warisan kita. Jangan pernah menyerah hanya karena dunia tidak mempercayaimu. Air mata menetes di pipi Sumiati. Ia merasakan semangat neneknya seolah memberikan kekuatan baru. Perlawanan dari dalam rumah. Namun, tidak semua orang di rumah itu bersikap netral. Seorang saudara Ahmed, Ibrahim, yang tinggal di rumah itu sementara waktu, merasa tidak senang dengan kehadiran Sumiati. Kak Halida, aku tidak mengerti kenapa kamu memberi gadis itu kebebasan seperti ini. Dia hanya seorang pembantu. Apa yang dia tahu tentang pengobatan? Tanya Ibrahim dengan nada meremehkan. Madam Halida menghela napas. Aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, Ibrahim. Tapi aku sudah mencoba segala cara. Jika ini berhasil, aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Dan jika tidak berhasil, apa kamu siap menghadapi akibatnya? Desak Ibrahim. Kata-kata itu menjadi tekanan tambahan bagi Sumiati. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini diawasi dengan ketat. Ahmed yang mulai percaya. Meski begitu, Ahmed sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda kepercayaan pada Sumiati. Malam itu, saat Sumiati membawa ramuan baru ke kamarnya, Ahmed memulai pembicaraan. Sumiati, aku ingin bertanya, katanya dengan nada serius. Sumiati berhenti mengaduk ramuan. Ya, Tuan Ahmed, ada yang ingin Anda ketahui. Bagaimana kamu tahu ramuan ini akan bekerja? Apa kamu benar-benar yakin? Sumiati tersenyum tipis. Saya tidak bisa memastikan, Tuan. Tapi saya percaya pada ilmu yang diajarkan nenek saya. Dan saya percaya bahwa setiap penyakit punya obatnya. Meski butuh waktu untuk menemukannya. Ahmed terdiam sejenak. Kamu berbeda dari orang lain di rumah ini, Sumiati. Mereka semua hanya memandangku sebagai beban. Tapi kamu mencoba sesuatu yang tidak pernah terpikirkan orang lain. Aku menghargai itu. Konflik memuncak. Ketika perubahan pada kulit Ahmed semakin terlihat, Ibrahim menjadi semakin tidak senang. Ia merasa posisinya di keluarga terancam oleh seorang pembantu sederhana. Suatu malam, ia mengintai Sumiati saat sedang meramu di dapur. Dengan nada sinis, ia berkata, "Apa yang sebenarnya kamu rencanakan di sini, Sumiati? Apakah kamu mencoba menggunakan penyakit Ahmed untuk mendapatkan posisi di keluarga ini?" Sumiati terkejut, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Tuan Ibrahim, saya hanya mencoba membantu. Tidak ada niat lain selain itu." Ibrahim mendekatinya dengan wajah penuh amarah. Jangan berpura-pura polos. Aku tidak akan membiarkan seseorang seperti kamu merusak keluarga ini. Ketegangan itu membuat Sumiati merasa semakin terpojok. Namun, ia tahu bahwa mundur bukanlah pilihan. Cahaya di tengah gelap. Meski situasi di rumah semakin sulit, hasil kerja keras Sumiati mulai terlihat. Ahmed kini tidak hanya merasa lebih nyaman, tetapi juga mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Pada suatu pagi, ketika Fatimah melihat Ahmed keluar ke taman belakang, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ahmed, kamu terlihat jauh lebih baik," serunya dengan mata berbinar. Ahmed tersenyum tipis. "Aku rasa ini semua berkat Sumiati." Fatimah segera memberitahu Madam Halida, yang langsung memanggil Sumiati ke ruang tamunya. "Sumiati," katanya dengan suara bergetar, "aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Tapi aku harus mengakui bahwa aku salah meragukanmu. Apapun yang kamu lakukan, itu berhasil. Terima kasih." Sumiati merasa lega, tetapi ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia buktikan, dan ia harus terus menghadapi tantangan yang ada di depannya. Seiring Ahmed semakin membaik, suasana rumah mulai berubah. Madam Halida yang tadinya skeptis mulai menunjukkan kehangatan terhadap Sumiati. Namun, di balik perbaikan hubungan itu, konflik baru justru mulai muncul. Ibrahim, yang merasa posisinya sebagai pewaris keluarga terancam, mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Sumiati. Malam pengintaian. Suatu malam, Ibrahim kembali memata-matai Sumiati di dapur. Ia melihat Sumiati mencampur ramuan dengan beberapa bahan yang tampak asing. Dengan licik, ia menyelinap masuk setelah Sumiati pergi untuk beristirahat, mengambil ramuan itu, dan menambahkan sesuatu dari kantongnya, bubuk berwarna putih yang ia beli dari orang tak dikenal. "Kita lihat, siapa yang akan dipercaya setelah ini," gumam Ibrahim sambil tersenyum sinis.
Keesokan harinya, Sumiati memberikan ramuan tersebut kepada Ahmed seperti biasa. Ahmed meminumnya tanpa curiga, tetapi beberapa jam kemudian, tubuhnya mulai menunjukkan reaksi yang aneh. Kulitnya yang tadinya membaik mendadak memerah dan terasa panas seperti terbakar. Fatimah yang melihat kejadian itu langsung panik. "Ahmed, apa yang terjadi?" "Sumiati, apa yang kamu berikan padanya?" Sumiati, yang tidak tahu apa yang terjadi, merasa bingung dan takut. Saya tidak tahu, Nyonya. Saya memberikan ramuan yang sama seperti sebelumnya." Tuduhan yang berat. Madam Halida memanggil semua orang ke ruang tamu. Dengan wajah penuh emosi, ia menunjuk Sumiati. "Sumiati, bagaimana kamu bisa menjelaskan ini? Ahmed hampir mati setelah minum ramuanmu." Sumiati mencoba membela diri. "Madam, saya tidak pernah menambahkan apapun yang berbahaya. Saya yakin ada sesuatu yang salah, tapi bukan karena saya." Namun, Ibrahim memanfaatkan situasi itu untuk menyerang. "Bukankah aku sudah bilang sejak awal, pembantu seperti dia tidak seharusnya menyentuh urusan keluarga kita. Dia hanya ingin mengambil keuntungan." Ahmed, meski kondisinya lemah, berusaha angkat bicara. "Ibu, aku yakin Sumiati tidak bersalah. Ramuan sebelumnya selalu membantuku." Tapi Madam Halida sudah terlalu marah untuk mendengar penjelasan. "Cukup, Ahmed. Aku tidak akan mengambil risiko lagi. Sumiati, mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di rumah ini." Masa lalu yang terungkap. Dengan hati yang hancur, Sumiati dikawal keluar dari rumah oleh pengawal keluarga. Di tengah perjalanan, ia melihat neneknya seolah hadir dalam bayangannya. Bayangan itu membuatnya teringat pada masa lalu yang suram, ketika ia masih kecil dan pernah diusir dari desa karena dianggap membawa kutukan. Di desa kecil di Jawa Timur, Sumiati hidup bersama neneknya yang dikenal sebagai dukun berilmu. Namun, suatu hari, seorang tetangga menuduh mereka sebagai penyebab kematian salah satu anggota keluarganya. Rumah mereka diserang, dan nenek Sumiati terluka parah. Sebelum meninggal, neneknya berpesan, "Ati, jangan pernah menyerah. Ilmu kita tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari nanti, kamu akan membuktikan pada dunia bahwa kita tidak salah." Air mata mengalir di pipi Sumiati saat ia mengingat janji itu. Ia tahu ia tidak bisa membiarkan kejadian ini menghancurkannya. Keberanian Ahmed. Sementara itu, Ahmed yang merasa bersalah memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ia meminta bantuan Fatimah untuk memeriksa dapur. Setelah mencari beberapa saat, mereka menemukan sisa bubuk putih di lantai yang tak sengaja tertumpah. Ahmed menatap Fatimah dengan tatapan serius. "Ini pasti ulah seseorang. Aku yakin Sumiati tidak bersalah." Mereka memutuskan untuk menghubungi seorang apoteker keluarga untuk memeriksa bubuk tersebut. Hasilnya mengejutkan. Bubuk itu ternyata bahan kimia beracun yang berbahaya jika dikonsumsi. Konfrontasi yang panas. Ahmed menghadapi Ibrahim di ruang tamu di depan seluruh keluarga. "Ibrahim, jelaskan ini. Aku tahu kamu yang mencoba mencelakai aku dengan menjebak Sumiati." Ibrahim pura-pura terkejut. "Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa." Namun, Ahmed tidak mundur. "Fatimah dan aku menemukan bukti. Apakah kamu pikir aku tidak tahu permainan licikmu? Kamu selalu merasa terancam oleh orang lain yang mencoba membantuku." Madam Halida yang mendengar semua itu merasa terpukul. Ia menatap Ibrahim dengan kecewa. "Ibrahim, apakah ini benar?" Ibrahim akhirnya tidak bisa mengelak lagi. "Aku hanya ingin melindungi keluarga ini. Perempuan itu hanya pembantu. Dia tidak pantas ikut campur." Pemulihan hubungan. Setelah kejadian itu, Madam Halida meminta maaf kepada Sumiati dan memintanya kembali ke rumah. "Sumiati, aku salah menilaimu. Aku tidak tahu bagaimana caranya menebus kesalahan ini, tetapi aku mohon, tolong bantu Ahmed sekali lagi." Sumiati menerima permintaan maaf itu, tetapi ia menetapkan satu syarat. "Madam, saya akan kembali, tetapi hanya jika saya diberi kebebasan penuh untuk melakukan pengobatan tanpa campur tangan siapapun." Madam Halida setuju, dan Sumiati kembali bekerja di rumah keluarga Al-Hasan. Namun, ia tahu bahwa tantangan belum berakhir. Sumiati kembali ke rumah keluarga Al-Hasan dengan perasaan campur aduk. Meski ia telah dimaafkan dan diundang kembali, luka batin akibat tuduhan dan penghinaan sebelumnya masih membekas. Namun, ia bertekad untuk memenuhi janjinya pada mendiang neneknya,
membuktikan kebaikan hati dan kekuatan ilmunya. Awal baru dengan tekad yang kuat. Saat memasuki rumah, Ahmed menyambutnya dengan senyum tulus. Sumiati, aku benar-benar bersyukur kamu kembali. Aku tahu ini tidak mudah bagimu. Sumiati hanya mengangguk. Tuan Ahmed, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kesembuhan Anda. Namun, saya juga perlu kejujuran dari Anda dan keluarga. Jika ada yang merasa keberatan dengan kehadiran saya, lebih baik saya tahu sekarang. Madam Halida, yang berdiri di sudut ruangan, menatap Sumiati dengan penuh rasa bersalah. Sumiati, aku berjanji untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku mohon, selamatkan anakku. Peningkatan metode penyembuhan. Kali ini, Sumiati memutuskan untuk menggabungkan ilmu ramuan neneknya dengan terapi yang lebih modern. Ia mulai membaca buku-buku tentang pengobatan tradisional dari berbagai negara dan menghubungi seorang kenalan di Jawa Timur untuk mendapatkan bahan-bahan khusus. Ahmed, yang sudah mulai percaya pada Sumiati sepenuhnya, rela menjalani semua prosedur yang disarankan. Salah satu ramuan baru yang diracik Sumiati menggunakan tumbuhan langka bernama akar manggis hutan, yang terkenal dengan khasiat penyembuhannya. Dialog yang mendalam. Sambil merawat Ahmed, mereka sering terlibat dalam percakapan panjang. Suatu malam, Ahmed bertanya, Sumiati, bagaimana kamu bisa memiliki semua pengetahuan ini? Apakah kamu belajar dari seorang guru? Sumiati terdiam sejenak, lalu menjawab, guru saya adalah nenek saya. Beliau adalah seorang tabib sederhana di desa kami. Namun, banyak orang yang tidak memahami ilmunya dan menganggapnya sebagai ancaman. Aku hanya melanjutkan apa yang beliau ajarkan, untuk selalu membantu, meski kadang tidak dihargai. Ahmed mendesah, kamu mengingatkanku pada ayahku. Dia dulu selalu berkata bahwa membantu orang lain adalah bentuk tertinggi dari kebahagiaan. Tapi setelah dia meninggal, aku tidak pernah lagi melihat seseorang dengan tekad seperti itu. Kadang, jawab Sumiati, mereka yang paling menderita adalah yang paling memahami arti kebahagiaan sejati. Kemajuan Ahmed dan ketegangan baru. Dalam beberapa minggu, kondisi Ahmed semakin membaik. Ia mulai bisa berjalan tanpa bantuan dan bahkan kembali membaca buku-buku favoritnya. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Ibrahim merasa semakin terancam, karena dengan Ahmed yang sehat, posisinya sebagai ahli waris utama semakin goyah. Ibrahim menyiapkan rencana baru. Pada suatu malam, Ibrahim memanggil seorang pria kepercayaannya. Aku tidak bisa membiarkan Ahmed pulih sepenuhnya. Jika itu terjadi, aku akan kehilangan segalanya. Kita harus membuat Sumiati pergi, kali ini untuk selamanya. Pria itu tersenyum licik. Apa rencanamu, Tuan? Aku ingin kamu mencemarkan namanya. Sebarkan desas-desus bahwa dia adalah dukun berbahaya yang menggunakan ilmu hitam. Pastikan Madam Halida mendengar itu dari orang lain, bukan dariku. Kita buat dia tidak punya pilihan selain mengusir Sumiati lagi. Rahasia yang hampir terungkap. Di sisi lain, Sumiati mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Beberapa orang di rumah itu mulai berbisik setiap kali ia lewat. Bahkan beberapa pelayan tampak enggan berbicara dengannya. Namun, ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Suatu hari, Ahmed memperhatikan perubahan sikap di rumah itu. Sumiati, ada apa dengan semua orang? Mengapa mereka tampak aneh terhadapmu? Sumiati hanya tersenyum tipis. Tuan Ahmed, saya sudah terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Selama Anda percaya pada saya, itu sudah cukup. Ahmed mendukung Sumiati. Namun, Ahmed tidak bisa diam saja. Ia memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dengan bantuan Fatimah, ia akhirnya menemukan bukti bahwa Ibrahim adalah dalang di balik desas-desus itu. Ahmed menghadapi ibunya dengan bukti tersebut. Ibu, ini semua ulah Ibrahim. Dia yang menyebarkan kebohongan tentang Sumiati. Madam Halida merasa hancur. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membiarkan ini terjadi lagi. Aku benar-benar tidak pantas disebut seorang ibu. Klimaks dramatis. Ketegangan memuncak ketika Ibrahim mencoba menghadapi Sumiati secara langsung. Kamu pikir kamu siapa? Hanya pembantu kecil dari desa yang mencoba mengambil alih keluargaku. Namun, Sumiati tetap tenang. Aku tidak pernah ingin mengambil apapun, Tuan Ibrahim. Aku hanya ingin menolong Tuan Ahmed. Jika itu membuat Anda merasa terancam, mungkin masalahnya bukan pada saya, tetapi pada Anda sendiri. Ibrahim tidak bisa membalas.
Kata-kata Sumiati menusuk langsung ke hatinya. Keesokan harinya, kabar tentang perseteruan antara Sumiati dan Ibrahim menyebar ke seluruh rumah keluarga Al-Hasan. Sumiati merasa ada ancaman yang lebih besar daripada hanya sekadar Ibrahim. Namun, ia tahu bahwa jalan yang harus ditempuh bukan hanya soal penyembuhan, tetapi juga tentang memenangkan hati keluarga Ahmed, membuktikan bahwa dirinya bukan ancaman, tetapi penolong sejati. Hari itu, suasana di rumah sangat tegang. Ibrahim mengatur segalanya untuk menjatuhkan Sumiati. Dengan sebuah rencana licik, ia memutuskan untuk membuat Sumiati terlihat seperti seseorang yang memiliki niat jahat. Ia mempersiapkan ruang keluarga untuk konfrontasi. Ibrahim membawa sejumlah bahan-bahan yang sengaja ditaruh di dekat Sumiati. Benda-benda tersebut akan dipajang seolah-olah Sumiati sedang melakukan ritual hitam. Ibrahim menatap Sumiati dengan penuh kebencian. Sumiati, aku sudah mempersiapkan segalanya untuk membuktikan bahwa kamu adalah ancaman bagi keluarga ini. Sumiati berdiri tegap, tatapannya penuh tekad. Tuan Ibrahim, jika benar ada niat jahat dalam hatiku, aku rela menanggung konsekuensinya. Tapi ingat, kebaikan tidak pernah bisa dihancurkan hanya dengan kebohongan. Dengan penuh kehati-hatian, Sumiati mulai memeriksa setiap bahan yang ada di dekatnya. Dengan cepat, ia mengatur semuanya sesuai ramuan alami yang sebenarnya, bukan ritual jahat. Sumiati menciptakan formula ramuan herbal untuk mengobati luka Ahmed, sambil menjelaskan kepada Ibrahim, "Lihat ini, semua yang aku buat adalah untuk membantu. Tidak ada hitam, tidak ada rahasia jahat." Dengan tangan mantap, Sumiati merakit ramuan, mencium bau herbal khas, menunjukkan transparansi pada Ibrahim bahwa tidak ada hal-hal mencurigakan. Madam Halida mengambil keputusan. Setelah melihat kejadian itu, Madam Halida mulai merasakan kebingungan. Keinginannya untuk melindungi anaknya membuatnya mulai mempertimbangkan bahwa Ibrahim mungkin tidak sepenuhnya benar. Ia memutuskan untuk meminta pendapat dari Fatimah, pelayan kesayangan keluarga. Fatimah, dengan ketulusan hatinya, menjelaskan semuanya kepada Madam Halida tentang kebaikan Sumiati. "Ibu, Sumiati hanya ingin membantu Tuan Ahmed sembuh. Beliau bukan musuh, tetapi seorang penolong." Madam Halida mulai menangis. Ia merasa bersalah karena pernah meragukan Sumiati. Konfrontasi terakhir dengan Ibrahim. Dalam malam yang gelap, Madam Halida memutuskan untuk menemui Ibrahim di ruang pribadi. Matanya berisi ketegasan yang sebelumnya tidak pernah muncul. "Ibrahim," suaranya tegas, "aku ingin kamu berhenti. Sumiati adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Dia bukan musuh, tetapi teman yang setia." Ibrahim hanya menatap ibunya dengan mata penuh kekecewaan. "Ibu, aku hanya ingin menjaga kehormatan keluarga kita." Kehormatan bukan berarti kebohongan dan kesalahan, Ibrahim. Kita tidak bisa membangun masa depan di atas kebencian. Aku ingin kita berdamai. Mulailah dengan mendukung Sumiati. Ibrahim tidak bisa berkata apa-apa. Kejutan dalam hati Ibrahim membuatnya menyadari bahwa ia telah kalah. Kebaikan Sumiati mulai menembus tembok kebenciannya. Hari baru yang berkah. Pagi harinya, Ahmed kembali bangun tanpa kesakitan yang berarti. Dengan bimbingan Sumiati, ia sudah mulai berjalan tanpa bantuan. Sembuhnya Ahmed bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang hubungan keluarga yang pulih kembali. Madam Halida memutuskan untuk memberikan Sumiati tempat khusus di keluarga, mengakui perannya sebagai penolong, bukan ancaman. Bahkan Ibrahim mulai membantu Sumiati menyiapkan ramuan. "Aku minta maaf, Sumiati," Ibrahim akhirnya berkata. "Aku telah membuat segalanya menjadi sulit untukmu." Sumiati hanya menatap Ibrahim, senyum tulus muncul di wajahnya. "Kita semua memiliki kesalahan, Tuan Ibrahim. Tapi yang penting sekarang adalah kesembuhan dan kebahagiaan keluarga ini." Sumiati bukan hanya menjadi seorang penyembuh bagi Ahmed, tetapi juga menjadi simbol kejujuran, kebaikan, dan pengorbanan. Melalui kesabaran dan pengetahuannya, ia berhasil memulihkan keluarga Al-Hasan dari konflik internal yang nyaris menghancurkan segalanya. Kisah Sumiati menunjukkan bahwa kebaikan sejati tidak pernah berakhir, tidak pernah tunduk pada kebohongan, dan akhirnya selalu menang. Baginya, bukan hanya soal ilmu atau pengobatan, tetapi tentang cinta, pengorbanan, dan janji kepada neneknya untuk selalu membantu orang tanpa pamrih. Sumiati, yang awalnya dianggap hanya sebagai pembantu, kini dihargai sebagai penolong sejati. Keluarga Al-Hasan menemukan kedamaian, dengan Sumiati sebagai simbol keberanian dan kebaikan yang tak tergoyahkan. Sobat semua,
Perjalanan ini bukan hanya tentang Sumiati dan Ahmed, tetapi tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan hati yang tak tergoyahkan. Kita belajar bahwa kebaikan sejati tidak pernah mati, bahwa kesabaran adalah senjata yang paling kuat, dan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk menemukan kekuatan sejati dalam diri kita. Seperti kata Nenek Sumiati, kebaikan adalah cahaya yang tidak pernah redup, bahkan dalam gelap sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan ini. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kalian berarti segalanya bagi saya untuk terus berbagi cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk melakukan kebaikan, kesabaran untuk menghadapi ujian, dan hati yang tulus untuk membantu sesama. Sampai bertemu di konten selanjutnya, tetaplah menjadi pribadi yang penuh kebaikan dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.